Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, Ingat ingat ISPI. ISPI. Oke, jadi materi kita hari ini menarik banget nih. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Kamalia dari Tikes ISPI Banjarmasin, dan pada hari ini aku sebagai MC podcast kita dari dosen tercantik nih. Sebelum masuk materi podcast, kita perkenalan dulu dengan dosen kita, yaitu Ibu Apoteker Eka Kumalasari, Magister Farmasi. Silahkan, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Eka Kumalasari. Saya adalah dosen di Stikes ISPI Banjarmasin dan bidang ilmu saya adalah farmasi bahan alam dan kosmetik. Oke, udah kenalan kan? Nah, setelah kenalan ini kita langsung aja ke materi podcast kita, yaitu bahaya versus manfaat kolagen bagi tubuh. Kolagen sangat tren banget ya di bidang kecantikan dan juga banyak banget produk kolagen yang dijual dimulai dari minuman, baik berupa dari serbuk, tablet, kapsul, dan lainnya. Bahkan banyak banget siapa sih yang gak tertarik dengan kolagen ini, yang pastinya para wanita-wanita ya yang tergiur. Dan namun tahukah kalian bahwa kolagen ini juga memiliki efek samping apabila dikonsumsi terlalu sering dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum masuk, yuk simak videonya agar kalian tahu efek samping dari kolagen ini jika dikonsumsi secara jangka panjang. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Oke, the first question, kolagen itu apa sih, Bu? Ya, jadi memang ya tadi menanggapi terkait pernyataan Mbak Kamalia tadi ya bahwa kolagen memang sangat marak gitu ya seliweran di media sosial kita gitu promosinya. Jadi kolagen ini adalah suatu protein yang sebenarnya tubuh kita sendiri juga bisa memproduksinya. Nah, tentunya kolagen ini gunanya adalah untuk memperbaiki jaringan yang ada di dalam tubuh, tulang, nah termasuk juga kulit. Nah, karena dia bisa memperbaiki jaringan tadi salah satunya adalah kulit, maka banyak dipromosikan, digunakan untuk mempercantik atau memperindah kulit yang ada pada tubuh manusia. Nah, gitu ya guys. Jadi kolagen ini pasti banget ya para wanita. Siapa sih yang nggak mau punya kulit sehat, kulit bagus, kulit cantik, ya? Oke nih, apakah kolagen ini diperlukan sih, Bu? Ya, jadi yang seperti saya sebutkan ya, bahwa kolagen itu sebenarnya sudah kita produksi sendiri di dalam tubuh manusia gitu ya. Tetapi karena seiring dengan pertambahan usia kita, sehingga kadar kolagen yang kita produksi menjadi sedikit. Nah, oleh karena itu kita perlu asupan kolagen dari luar, sehingga kolagen ini diperlukan. Ya, jadi muncullah ya berbagai macam produk seperti yang disebutkan tadi. Salah satunya yang sekarang marak tadinya mungkin hanya dalam bentuk kapsul kolagen, sekarang sudah dalam bentuk minuman yang lebih Iya. mudah digunakan dengan rasa yang bermacam-macam. Nah, jadi perlukah kolagen itu dikonsumsi? Jadi perlu ya, teman-teman, karena juga sebagai selain memperindah dan mempercantik itu juga sebagai tambahan asupan buat kulit kita. Biar kulit kita tidak kusam ya, Bu. Jadi tambah sehat gitu, guys. Jadi manfaat kolagen itu apa-apa aja sih, Bu? Ya, tadi yang seperti disebutkan ya, tentunya bisa berpengaruh pada kulit. Nah, jadi sebenarnya kolagen ini diperlukan untuk yang pertama adalah dia bisa meningkatkan sirkulasi darah, kemudian dia bisa mengurangi nyeri pada kasus pasien rematik dan osteoartritis, Wow. kemudian dia bisa membantu tulang ya, otot, sendi gitu dan juga gigi. Dia juga bisa mempertahankan kesuburan dan vitalitas dari rambut. Nah, kemudian dia ini bisa meningkatkan elastisitas kulit jadi lebih kenyal. Nah, bisa mengurangi resiko penuaan dini. Jadi kerutan-kerutan halus bisa sedikit dihambat munculnya di dalam wajah kita gitu ya dengan adanya si kolagen ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Banyak banget manfaat dari kolagen ini tidak hanya untuk kulit tetapi juga bisa untuk tulang, juga membantu menyamarkan kerutan. Siapa sih yang nggak mau tampil tetap awet muda ya, Bu? Nah,
Jadi seperti itu. Oke, the next question. Apakah minuman kolagen ini membuat kulit menjadi lebih putih sih, Bu? Ya, jadi ini yang seperti yang sering dikeluarkan di iklan ya atau di promosi produk terkait kolagen ini gitu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita bahas terkait kolagen itu sendiri gitu ya, entah dari bahan yang lain, kolagen tadi sebenarnya fungsinya adalah untuk meningkatkan elastisitas kulit gitu ya, menunda kerutan yang ada di wajah. Nah, jadi kolagen ini kalau terkait dengan kecantikan pada kulit pada dasarnya sebenarnya tidak memutihkan, tetapi tadi memperbaiki gitu ya, mengurangi resiko penuaan dini, meningkatkan elastisitasnya. Nah, tetapi yang dijual di pasaran, nah itu biasanya dia dicampur dengan bahan yang lain, salah satunya adalah glutathione. Nah, glutathione inilah yang sebenarnya ketika kita konsumsi yang bisa mencerahkan kulit sehingga bisa berfungsi sebagai minuman yang pada akhirnya gitu ya bisa memberikan warna kulit yang lebih putih daripada sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya guys. Apakah membuat kulit kita menjadi putih? Dari kandungannya itu yaitu glutathione. Nah, yang seperti disebutkan dosen kita tadi yaitu bisa mencerahkan kulit kita. Ya, asal kalau ada sih glutathione. Kalau hanya Nah, kolagen saja itu tidak bisa. nah, jadi kalian juga perlu mencek juga isinya ya, teman-teman. Jangan hanya cuman kolagennya aja, tetapi ada glutathione-nya. Kolagen ini biasanya bisa dikonsumsi dari umur berapa saja sih, Bu? Ya, jadi kolagen ini karena tadi ya bisa diproduksi oleh manusia, tapi ketika bertambahnya usia sedikit produksinya, nah otomatis kan tidak mungkin dikonsumsi pada anak usia dini gitu ya. Jadi lebih tepatnya dikonsumsi di awal usia 20 tahun. Nah, di situ sudah mulai terjadi penurunan kadar kolagen di dalam tubuh kita. Jadi itu perlu dikonsumsi. Nah, jadi buat kamu yang masih di bawah umur 20 tahun, jangan coba-coba dulu ya, Bu. Iya. Jadi kalau umur kamu udah mendekati 20 tahun atau di atas 20 tahun, kamu bisa konsumsi kolagen ini. Kalau masih di bawah, jadi jangan coba-coba. Eh, efek kolagen ini berapa lama sih kerjanya, Bu? Nah ya, jadi kolagen ini baru bisa terlihat hasilnya gitu ya setelah kita menggunakannya sekitar 3 bulan. Jadi Wow. ada peningkatan dari elastisitas kulit gitu ya. Kulit jadi lebih kencang itu setelah pemakaian 3 bulan dengan konsisten yang harus dijaga. Jadi jangan hari ini minum, besok tidak, tapi memang harus konsisten. Jadi gitu ya teman-teman, berapa lama efek kolagen bekerja ini tidak seinstan itu ya Bu. Ya, membutuhkan waktu berminggu-minggu, tidak secara bahkan apalagi banyak banget wanita yang tergiur ya. Setelah melihat tester 1 hari setelah pemakaian langsung cerah. Gimana nih Bu? Nah, jadi jangan tergiur dengan tester yang dengan efek secepat itu. Lanjut nih, aman nggak sih Bu meminum kolagen ini? Ya, jadi aman ketika digunakan sesuai dengan petunjuk dan dosis yang seharusnya. Nah, menjadi tidak aman ketika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan. Nah, jadi dia bisa menyebabkan bau mulut karena ada ketidakseimbangan di dalam tubuh, bakteri menjadi berkembang lebih banyak. Kemudian bisa mengalami gangguan pencernaan. Nah, kita bisa mengalami sembelit. Pada kasus beberapa pasien itu justru ada yang kebalikannya, malah mengalami diare. Kemudian kita bisa mengalami susah tidur. Di dalam kolagen ini ada senyawa biotin, nah itu yang menyebabkan kita insomnia. Kemudian bisa mengalami hiperkalsemia ya, peningkatan kadar kalsium. Kemudian yang terakhir itu yang berbahaya juga adalah menyebabkan batu ginjal. Jadi Wow. kolagen bisa meningkatkan kadar asam oksalat di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan itu selalu gitu ya dikonsumsi dalam kadar yang berlebih, asam oksalat akan menumpuk. Nah, sehingga terjadilah pembentukan batu ginjal. Jadi aman tidaknya aman teman-teman kalau kita konsumsi sesuai dosis dan anjuran yang diperintahkan sesuai di produk tersebut. Akan tetapi akan menjadi berbahaya jika berlebihan, bahkan bisa mengakibatkan batu ginjal. Ini sangat-sangat berbahaya ternyata. Tidak bisa disepelekan ya, Bu. Oke, jadi tips mempercantik penampilan kulit yang aman itu gimana sih, Bu?
Oke, jadi yang pertama tentunya menggunakan asupan gizi yang seimbang gitu. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, kemudian banyak minum air putih sesuai dengan yang dianjurkan, tidur yang cukup gitu minimal 8 jam, dan tentunya sekarang ini dengan kondisi Indonesia yang sangat panas, mungkin bukan hanya Indonesia gitu ya, sepertinya Seluruh sudah seluruh dunia. dunia gitu ya. Jadi memang yang harus kita paling utama gunakan adalah menggunakan tabir surya. Nah, jadi kita harus rajin mencuci wajah, kemudian menggunakan tabir surya dan juga pelembab. Nah, itu sih sebenarnya kunci dari untuk mendapatkan kulit yang sehat. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, tips mempercantik kulit yang aman sehingga menghindari efek samping seperti yang kita sebutkan tadi, bahkan berbahaya banget sampai mengalami batu ginjal Batu ya ginjal. Bu. Nah, kalian harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, banyak mengkonsumsi air putih ya Bu, dan juga menggunakan tabir surya. Percuma juga sih kalau mengkonsumsi kolagen tapi nggak menutup atau Iya, melindungi tidak kulit pakai tabir ya. surya jadi percuma. Kulitnya mungkin kenyal dan elastis tapi banyak terpapar sinar ultraviolet gitu. Nah, bahkan bisa menjadi kanker kulit ya Bu jika Iya, tidak menggunakan tabir surya. pelindung. Oke guys, jadi nih sebelum penutup juga ada satu lagi nih Bu pertanyaan. Untuk kolagen ini jika ada ibu hamil yang ingin mengkonsumsi, boleh tidak sih? Iya, jadi yang namanya wanita hamil sebenarnya dia berada dalam kondisi khusus gitu ya, berbeda dengan kondisi ketika tidak hamil. Nah, memang asupan gizi pada orang yang sedang hamil harusnya jumlahnya jadi lebih banyak daripada sebelumnya karena dia juga perlu memperhatikan asupan gizi buat si janin ya, memastikan kandungan gizinya sampai kepada janin dalam jumlah yang cukup sehingga perkembangannya menjadi maksimal. Nah, tetapi ketika ibu hamil tentunya juga banyak mendapatkan suplemen ataupun vitamin dari dokter. Nah, jadi yang dianjurkan, nah itu tentunya bukan kolagen gitu ya. Memang kolagen diperbolehkan, tetapi juga sebaiknya itu kita konsultasikan kepada dokter karena tidak semua wanita hamil punya kondisi yang sama. Nah, memang sih kolagen ini sebenarnya pada saat kita hamil ya, itu ada perubahan pada bagian area kulit tertentu, kemudian bisa rambut kita rontok gitu ya, kemudian wajah berjerawat dan munculnya stretch mark. Sebenarnya kondisi seperti itu adalah kondisi yang bisa diatasi dengan adanya si kolagen. Heeh. Nah, tetapi ya tadi, apakah kolagen yang kita konsumsi ini apakah kolagen yang memang tepat, apakah ada campuran bahan lain di dalamnya. Nah, kan yang tahu seperti itu biasanya adalah dokter yang memeriksa si pasien. Pasien ini perlu tidak asupan kolagen atau mungkin hanya asam folat ataupun kalsium untuk ibu hamil. Nah, jadi kalau ibu hamil ingin mengkonsumsi kolagen, saya sarankan harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Jadi jangan karena memang sudah tahu fungsinya ini memang bermanfaat bagi si ibu hamil dan si janin, sehingga langsung mengambil tindakan tanpa adanya konsultasi. Oh, jadi seperti itu. Jadi buat ibu hamil harus ekstra juga Iya, ya. Jadi jangan sembarangan mengambil keputusan sendiri. Nih, apalagi setelah tahu manfaatnya. Oh, ini bagus untuk kulit. Tapi kan ada juga proporsi ibu-ibu hamil yang berbeda-beda ya, Bu. Ada yang bisa menyebabkan apapun ya. Ya, jadi kalian harus konsultasi juga ke dokter biar nanti dokter yang bakal memberitahu apakah perlu atau tidaknya mengkonsumsi kolagen. Oke guys, jadi udah nggak terasa banget ya Bu, kita udah di ujung acara kali ini. Dan terima kasih Bu, podcastnya sama-sama. sangat-sangat bermanfaat, apalagi tidak hanya untuk para wanita, tapi juga pria yang mau Iya, mengkonsumsi boleh. Pria kolagen. boleh. Oke, mari kita akhiri. Terima kasih kepada Ibu telah Sama-sama. menghadiri acara podcast kali ini. Sebelum saya tutup, don't forget to like, comment, and subscribe. Halo Ispipot, and see you guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.